Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada, Bapak Ibu wali murid yang senantiasa ikut mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat ketemu dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin yang membahas tentang Asmaul Husna yang berpuncak pada keimanan. Karena pada pembahasan kemarin yang menitik beratkan tentang nama-nama Allah, nama yang melekat pada zat Allah, sehingga pada pengenalan nama-nama Allah akhirnya muncullah rasa keimanan kita terhadap Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama As-Sami', juga Al-Basir, Al-Khabir, dan juga Al-Alim, dan masih banyak lagi nama-nama yang lain di dalam Asmaul Husna. Ini kita membahas Asmaul Husna hanya ada 4. Coba diingat kembali. Yang pertama adalah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Kedua, Al-Khabir, Allah Maha Waspada ataupun teliti. Keempat, As-Sami', Allah Maha Mendengar. Dan Al-Khabir, Allah Maha Waspada ataupun teliti. Gitu nggih. Mohon untuk diingat-ingat betul. Terlebih Asmaul Husna yang telah kita baca tadi di jam pertama itu memang sebuah tradisi di SMP Negeri 4 Kudus ketika jam pertama membaca Asmaul Husna terlebih dahulu, tetapi kita pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ketika memulai pelajaran layaklah kita untuk membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Gitu nggih. Ini kita upayakan karena sebagai bentuk rasa memupuk keimanan. Memupuk keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula kita menyebut nama-nama Allah itu, akhirnya nanti ada keinginan untuk mengetahui maknanya. Makna Al-Alim itu apa sih? Al-Khabir itu apa? Kemudian Al-Basir itu apa sih? Dan lain sebagainya. Kalau kita sudah mengetahui semacam itu, akhirnya kita akan tumbuh rasa keimanan terhadap Allah. Karena diri ini merasa diawasi. Apapun yang terlintas dalam tindakan kita, segalanya akan diawasi oleh Allah. Jadi kita tidak mungkin untuk nuwun sewu, untuk mengkhianati Allah pun tidak bisa. Contoh, Allah mempunyai sifat Al-Alim. Allah mengetahui. Kita berbuat apapun, Allah selalu tahu. Bahkan kita bersembunyi pun Allah tahu. Apapun yang kita ucapkan, Allah tahu. Yang terucap tahu, apalagi yang masih tersembunyi sekalipun, Allah pun tahu. Belum lagi sifat-sifat yang kita lakukan, Allah tahu segalanya. Sehingga dengan kita mengetahui makna Asmaul Husna dalam sifat-sifat Allah yang semacam itu, akhirnya kita tumbuh keimanan. Kita tumbuh keimanan, akhirnya kita bisa merasa dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu, akhirnya kita sregep di dalam melakukan peribadahan. Begitu. Contoh, sebagaimana yang kita maksudkan kemarin, adalah kewajiban seorang muslim menjalankan sholat 5 waktu. Gitu nggih. Ini kami tanamkan semacam ini karena usia kita sudah memasuki usia balik, kita sudah SMP, berkewajiban untuk melakukan sholat 5 waktu. Mohon nuwun sewu Bapak Ibu wali murid untuk selalu mengontrol putra-putrinya di dalam menjalankan sholat 5 waktu itu. Terlebih nuwun sewu di waktu sholat subuh khususnya. Banyak siswa mungkin saja siswa SMP Negeri 4 Kudus tertib, tetapi barangkali menawa ada begitu. Mohon nuwun sewu Bapak Ibu
untuk turut mengontrol putra-putrinya agar melakukan sholat subuh terlebih gitu nggih. Nah, ketika kita mempunyai rasa keimanan terhadap Allah, maka tumbuhlah rasa sregep di dalam beribadah. Sebagaimana contoh terkecil aja sholat begitu. Kalau kita menjalankan sholat, itu berarti kita menjalankan kewajiban. Ya, itu berarti kita menjalankan kewajiban. Tetapi kalau kita berani meninggalkan sholat, itu berarti kita meninggalkan kewajiban. Bagaimana diri ini terhadap Allah? Kita ini selalu diawasi kok. Selalu dipantau dan dilihat oleh Allah. Nah, kok malah tidak pernah melakukan sholat? Ini bagaimana keimanannya? Oleh karena di bab 1 ini lebih dekat dengan Allah, kita justru akan memperlihatkan diri ini sebagai cerminan orang-orang beriman. Cerminan orang-orang beriman yang diwujudkan dalam giat melakukan peribadahan. Kita giat melakukan peribadahan, itu berarti kita merasa dekat diri dengan Allah. Kita dekat dengan Allah karena kita mempelajari nama-nama Allah itu. Sehingga dengan kita mempelajari, akhirnya tumbuh keimanan. Iman di dalam hati mengenai Allah itu sendiri. Kalau kita bisa mengetahui semacam itu, akhirnya kita ini hidup akan terarah. Karena kita berpegangan pada perintah Allah. Ya, gitu ya. Ini sangat dipahami betul siswa sekalian di dalam mempelajari Asmaul Husna. Ya, perlu sekali. Tadi ya, ada 4. Yang pertama Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Kemudian Al-Khabir, Allah Maha waspada atau peneliti. Kemudian yang ketiga As-Sami', Allah Maha mendengar. Yang keempat Al-Basir, Allah Maha melihat. Itu mohon untuk dipahami siswa sekalian. Masih banyak sekali Asmaul Husna yang belum dibahas. Ada 99, tetapi yang dibahas di kelas 7 semester 1 ini baru hanya 4, ya. Baru ada 4. Yang penting kita percaya dulu terhadap Allah atas sifat-sifatnya itu. Kita mempercayai itu, akhirnya nanti tumbuh keimanan terhadap Allah. Jadi kita ini nanti tidak akan pola tingkah sakar pedimi, melakukan suatu perbuatan yang sekira melanggar aturan, diri ini akan merasa malu, ya. Diri ini akan merasa malu. Contoh ya, yang terlintas dari lesan, kadang-kadang ngomongnya jorok, nggih tah mboten. Ngomongnya saru-saru, nggih tah mboten. Niki kadang-kadang terlintas. Kita bisa melakukan semacam itu karena kita merasa tidak ada yang mengontrol diri kita. Kita merasa demikian. Itu karena kita tidak mempunyai tekanan di dalam hati atas keimanan terhadap Allah. Tetapi kalau kita mempunyai rasa diawasi oleh Allah yang bermula dari pemahaman tentang Asmaul Husna, sifat dan nama-nama Allah itu, maka diri ini akan merasa terkontrol. Contoh yang terucap dari lesan, kata-kata sing jorok. Rumangsane ngomong semacam ini, ora ana wong sing ngerti, ora ana wong sekelilingan. Memang tidak ada orang sekelilingan kita, tetapi Allah ini selalu mengawasi kita. Sehingga Allah mengawasi kita ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, maka diri ini akan izin. Allah mengetahui semacam ini kok aku ngomong sing elek ya, izin aku. Lah semacam itu akhirnya. Jadi hal semacam itu akhirnya menjadikan pengontrolan bagi diri kita sendiri. Itu contoh kecil, belum lagi amalan-amalan yang lain dan seterusnya. Ini mohon untuk dipegangi betul Asmaul Husna. Maka di dalam buku paket, meskipun siswa belum menerima, tapi ini kami petik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan seterusnya. Allah mempunyai nama-nama yang indah, Asmaul Husna itu. Fad'uhu biha,
di dalam hal ini ada keterangan. Barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, maka ada berbagai macam keterangan. Yang pertama, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang indah. Maka barang siapa, ini keterangan hadis. Kalau tadi ayat Al-Qur'an, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, itu terdapat di dalam surat Al-A'raf, ya, terdapat di dalam surat Al-A'raf. Maka keterangan yang melingkupi pada ayat-ayat tersebut ada berbagai macam banyak keterangan. Antara lain, barang siapa yang hafal Asmaul Husna, maka doanya diijabahi. Nah, begitu. Yang kedua, barang siapa yang hafal Asmaul Husna, maka akan masuk surga. Ada keterangan sedemikian itu. Oleh karenanya, ketika pembelajaran jam awal itu, mata pelajaran PAIBP, kita mengupayakan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Ini semoga kita di dalam berdoa diberikan ijabah oleh Allah. Yang kedua, semoga kita masuk surga. Begitu di dalam anjuran keterangan ayat-ayat itu. Oleh karenanya, Asmaul Husna bagi siswa mohon untuk dihafalkan. Gitu ya. Ini sebagai bentuk penanaman rasa keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diri ini akan merasa dekat dengan Allah karena diri ini memahami, kemudian merasa diawasi, sehingga dengan diawasinya diri ini tidak akan berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah. Begitulah sederhananya, gitu ya. Ini perlu kami tanamkan, terlebih pada bab awal ini membahas tentang keimanan. Iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala penting sekali, gitu ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, seterusnya, gitu ya. Nah, setelah kita beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermula memahami tentang Asmaul Husna itu yang merupakan sifat-sifat Allah, sehingga kita merasa muncul keimanannya. Maka sebuah hikmah di dalam kita mempelajari Asmaul Husna itu yang pertama kali adalah yang pertama mendapat pertolongan dari Allah, ya. Yang pertama, hikmah mempelajari Asmaul Husna, kita mendapat pertolongan dari Allah. Ya, selalu mendapat pertolongan karena kita selalu mengingat pada Allah. Kita mengingat pada Allah, Allah pun selalu mengingat kepada kita. Jikalau kita mempunyai kesulitan apapun, Allah senantiasa menolong kita karena kita selalu ingat pada Allah. Itu yang terpenting, ya. Kemudian yang kedua, hikmah beriman terhadap Allah. Yang kedua adalah hati ini merasa tenang. Ya, hati ini merasa tenang karena kita juga selalu mengingat Allah. Apapun yang terlintas dan terjadi pada diri kita, kita tidak mempunyai rasa kekhawatiran apapun. Karena itu adalah bermula dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga dengan kita memahami nama-nama Allah, sifat-sifat Allah semacam itu, akhirnya kita ini merasa orang apa-apaan nih. Kita ini milik Allah, segalanya titipan dan segalanya akan kembali. Maka hati ini merasa tenang, tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Begitulah sederhananya. Hati merasa tenang. Kemudian yang ketiga, jauh dari bahaya dan malapetaka. Iya, karena diri ini sudah pasrah terhadap Allah. Kita dekat dengan Allah, segalanya diberi oleh Allah. Kita tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Sehingga di dalam merawat keberadaan yang berada pada diri kita ini dengan sebaik-baiknya. Selalu berlandaskan keimanan. Selalu berlandaskan etika moral terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang ditugasi oleh Allah untuk beribadah. Beribadah itu adalah menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Sehingga dengan perilaku kita mengesahkan Allah, ya segalanya kita manut.
terhadap perintah Allah. Perintah Allah sholat 5 waktu kita jalankan. Perintah Allah puasa Ramadan kita jalankan. Kemudian ada perintah-perintah yang lain, membaca Al-Quran kita jalankan. Itu karena kita beriman terhadap Allah. Jaminan Allah tentang itu banyak sekali. Pahala orang sholat banyak, pahala orang berpuasa besar sekali. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Kita bisa melakukan beribadah semacam itu karena kita merasa diri butuh dengan Allah, butuh untuk beribadah terhadap Allah. Kita bisa merasa butuh karena bermula dari rasa keimanan kita terhadap Allah mendalam, sehingga dengan butuhnya kita merasa dekat dengan Allah. Sehingga bila kita mempunyai rasa dekat dengan Allah, akhirnya kita mempunyai 3 hikmah tadi. Yang pertama, mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kedua, hati merasa tenang. Yang ketiga, jauh dari bahaya dan malapetaka. Gitu nggih. Itu merupakan materi bab 1 di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, lebih dekat dengan Allah yang indah namanya. Semoga ada barokah dan manfaatnya untuk kita semuanya. Terlebih siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.